Gerobak yang ditarik dua ekor kuda besar tidak bisa bergerak cepat di jalan berbatu-batu dan banyak lubangnya itu. 4 orang gadis jelita berada di atas gerobak. Yang bertindak sebagai sais adalah Dara berpakaian ringkas biru berbunga-bunga kuning. Rambutnya yang panjang hitam berkibar-kibar ditiup angin. Tanpa dandanan pipi dan bibirnya kelihatan merah segar. Walau letih, senyum simpul selalu menyeruak di wajahnya. Gadis ini adalah Putih Andini, pemegang sebilah pedang sakti keramat bernama Pedang Naga Suci 212. Merupakan cucu tua gila, putri dari Andam Suri, salah seorang tokoh silat Pulau Andalas yang pernah membuat heboh rinda persilatan tanah Jawa beberapa waktu lalu. Baca rangkaian kisah tua gila dari Andalas terdiri dari 11 episode. Selain pedang sakti, Putih Andini juga memiliki senjata lain yang aneh, yaitu 7 buah payung. 7 payung itu berada dalam satu keranjang besar dan saat itu diletakkan di bagian belakang gerobak. Di sebelah Putih Andini, agak terkantuk-kantuk, duduk si jelita berkulit putih bertelesung pipi Anggini. Di lehernya melingkar sehelai selendang ungu. Pada salah satu ujung selendang terdapat guratan angka 212 yang pernah dibuat Wiro sebagai kenang-kenangan dan satu pertanda bahwa di antara mereka terdapat jalinan hubungan yang lebih erat, lebih dari hanya sebuah persahabatan biasa. Seperti diketahui, Dewa Tuak, Guru Anggini, begitu ingin muridnya itu berjodoh dengan pendekar 212 Wiro Sableng. Tapi sampai sebegitu jauh, niat baiknya itu tidak kesampaian. Karena kalau sudah sampai pada hal yang satu itu, Wiro berusaha menjauh menjaga jarak. Anggini sendiri yang tadinya begitu mengasihi Wiro, lama-lama menyadari dan pasrah bahwa dia ataupun gurunya tidak bisa memaksa Wiro untuk memenuhi keinginan itu. Sedang Sinto Gendeng, guru pendekar 212 Wiro, selalu ayam-ayam saja mengenai perjodohan muridnya dengan murid tua gila. Di bagian belakang kereta, 2 orang gadis cantik lainnya berbaring di atas tumpukan jerami kering. Yang satu adalah Ratu Duyung dan yang satunya lagi bukan lain, Bidadari Angin Timur. Kalau Bidadari Angin Timur saat itu tidak bisa tidur pulas. Sebaliknya, Ratu Duyung tidur-tidur ayam. Mata memang terpejam tapi pikiran kemana-mana. 4 gadis cantik itu tengah dalam perjalanan menuju Gunung Gede. Perjalanan itu didorong oleh apa yang mereka alami sebelumnya yang membuat mereka menjadi penasaran besar. Salah satu itu, keempatnya yang sama-sama mengasihi pendekar 212 Wiro Sableng ingin mengetahui, ingin mengungkap rahasia apa sebenarnya yang telah terjadi dengan sang pendekar. Apa benar-benar Wiro telah menemui ajal? Seperti diceritakan sebelumnya, baca episode 3 Makam Setan. Di makam pertama yang terletak di perkuburan dekat Candi Kopeng. Ketika makam dibongkar, mereka menemukan sepucuk surat aneh. Dalam surat itu tertera berbunyi, "Selamat datang di makam setan pertama. Kalian ditunggu di makam setan yang kedua." Jengkel dan marah serta penasaran besar, keempat gadis itu kemudian pergi menyelidik makam kedua yang terletak di perkebunan Banyu Biru, tak jauh dari Telaga Rawa Pening. Di perkuburan ini, mereka memang menemukan suatu makam dengan papan nisan bertuliskan, "Di sini dimakamkan Wiro Sableng, pendekar 212. Tetapi ketika makam itu dibongkar, mereka hanya menemukan sebuah peti besi karatan. Begitu peti dibuka, di dalamnya terdapat selembar kertas yang bertuliskan berbunyi, "Selamat datang di makam setan kedua. Kalian memang hebat. Kalian ditunggu di makam setan ketiga di puncak Gunung Gede." Baca episode sebelumnya berjudul Roh Dalam Kedaton. Semakin besar amarah, kejengkelan, dan rasa penasaran 4 gadis itu, semakin kuat pula dorongan dalam diri mereka untuk menyelidik tuntas ke makam ketiga. Walau Gunung Gede sangat jauh, namun 4 gadis cantik memutuskan untuk berangkat ke sana. Bagaimana kalau sampai di puncak Gedung Gede, kita menemukan makam ketiga, tapi lagi-lagi isinya hanya surat sialan seperti di dalam 2 makam sebelumnya? Ratu Duyung memecahkan kesunyian dalam perjalanan. Berarti sia-sia belaka perjalanan kita sejauh ini. Terus terang, Anggini menyangguti ucapan Ratu Duyung. Dalam hatiku juga ada rasa penasaran seperti yang barusan kau ucapkan. Namun jika kita tidak menyelidik, kita tidak tahu apa arti semua kejadian ini. Kita tidak dapat memastikan apakah Wiro benar-benar sudah mati atau masih hidup. Kalau mati, di mana kuburnya? Kalau masih hidup, di mana beradanya? Lalu aku berpikir, Gunung Gede adalah tempat kediaman Sinto Gendeng, guru pendekar 212. Siapa berani mati berbuat kurang ajar di tempat itu? Tak ada yang bicara. Setelah lama saling berdiam diri, akhirnya pun Putih Andini membuka mulut. "Anggini, jalan ini seperti tidak ada ujungnya. Menurutmu berapa lama lagi kita akan sampai ke Gunung Gede?" Anggini memandang ke arah barat, memperhatikan kawasan di sebelah timur, baru menjawab, "Masih cukup jauh. Paling cepat 2 hari lagi kita baru sampai. Kita sampai di tempat tujuan. Itu pun kalau kita bisa mengganti 2 ekor kuda penarik gerobak dengan kuda-kuda yang baru yang masih segar." "Menurutmu, apakah Sinto Gendeng ada di tempat kediamannya saat ini?" bertanya Putih Andini. "Nenek satu itu sulit dipastikan di mana beradanya. Kalaupun dia berada di Gunung Gede, pertemuan dengan dirinya kurasa bukan satu hal menyenangkan. Bicaranya tak karuang, terkadang kasar, ketawa cekikikan, tidak ada ujung pangkalnya, dan bau pesing tubuhnya itu. Asal tahan aja." "Jangan kau berucap begitu. Siapa tahu kalau dia akan menjadi mertuamu," kata Putih Andini punah.
Sesaat wajah Anggini menjadi kemerah-merahan, lalu gadis ini tertawa lepas sekedar untuk menenangkan tebaran dadanya. Di sebelah belakang, bidadari angin timur yang rupanya sudah terbangun dan sempat mendengar ucapan Putih Andini itu pura-pura batuk-batuk sementara Ratu Duyung cuma senyum-senyum. Aku masih penasaran dan merasa kalau perjalanan kita ini sejak siang tadi ada yang mengikuti. Anggini mengalihkan pembicaraan. Kalau sampai sore memasuki malam kita masih diikuti, kita harus melakukan sesuatu. Mungkin sekali si penguntit punya maksud tidak baik dan baru akan dilaksanakan pada malam hari. Setiap orang yang mengikuti orang lain secara sembunyi-sembunyi biasanya memang punya niat buruk, kata bidadari angin timur. Dia berpaling pada Ratu Duyung. Sahabatku Ratu Duyung, kurasa sudah saatnya kau mempergunakan ilmu kesaktianmu melihat dari kejauhan. Ratu Duyung yang tengah enak-enakan berbaling di atas tumpukan jerami kering menggeliat, lalu mengambil sikap duduk. Dia mulai mengerahkan ilmu kesaktian bernama menembus pandang. Dengan ilmu ini, dia bisa melihat sesuatu yang berada dari kejauhan, sekalipun benda itu terhalang oleh benda lain. Dalam keadaan duduk, Ratu Duyung pasang telinganya untuk mendengar dan menentukan di mana beradanya orang yang mengikuti. Setelah itu, dia dapat memperkirakan arah sasaran. Sang ratu arahkan kepalanya ke tempat itu. Darah dan hawa sakti dialirkan ke bagian mata. Lalu mata dikedipkan 2 kali berturut-turut. Anggini, bidadari angin timur, dan Putih Andini memperhatikan, menunggu apa yang bakal dikatakan Ratu Duyung. Beberapa saat kemudian, Ratu Duyung mulai membuka mulut, memberitahu pada 3 gadis lainnya. Yang mengikuti kita seorang penunggang kuda. Warna kudanya kurang kentara, tapi mungkin sekali coklat. Orangnya masih muda. Raut wajahnya... Ratu Duyung terdiam. 3 gadis menunggu. Putih Andini tidak sabaran. Raut wajahnya bagaimana? Gadis ini bertanya. Bidadari angin timur memperhatikan mimik wajah sang ratu. Dalam hati dia membatin. Ada sesuatu yang tidak mau dikatakannya, sengaja disembunyikannya. Raut wajah yang tidak begitu jelas. Orang ini mengenakan baju kuning bercelana hitam. Dia berada kira-kira 20 tombak di balik pepohonan sebelah kiri kita. Mengikuti perjalanan kita sejajar, tapi agak sedikit ke belakang. Kita harus memancingnya keluar, kata bidadari angin timur pula. Aku mau lihat tampang manusia itu. Yang lebih penting mengetahui maksudnya mengikuti kita. Kita semua harus waspada, bersiap-siap. Segala sesuatu tidak terduga bisa saja terjadi. Bagaimana kita akan memancing orang itu? Tanya Anggini. Bidadari angin timur memandang ke jalan di depannya sambil mulutnya berucap. Anggini, mulailah berteriak memakiku. Aku akan balas memaki. Putih Andini dan Ratu Duyung berada di pihakku. Aku ikut memaki Anggini. Di pengkolan jalan sana, Putih Andini hentikan gerobak. Kita turun berlompatan, pura-pura berkelahi. Kita bertiga pura-pura kalah dalam bergeletakan pingsan di jalanan. Aku rasa setelah itu si penguntit pasti akan keluar unjukkan diri. Usulmu boleh juga, kata Putih Andini, lalu dia memberi isyarat pada Anggini. Murid Dewa Tuak ini mulai beraksi. Dia berada di atas gerobak, menunjuk ke arah bidadari angin timur dan mulai berteriak memaki-maki tak karuan. Di bagian belakang gerobak, bidadari angin timur kelihatan meradang, bangkit berdiri bertolak pinggang lalu balas memaki. Di sebelahnya, Ratu Duyung ikut berteriak sambil acungkan tangan ke arah Anggini. Di kelokan jalan Putih Andini hentikan gerobak dan ikut pula memaki Anggini. Seperti yang direncanakan, keempat orang itu lalu melompat dari atas gerobak. Kemudian terjadilah perkelahian seru 3 lawan 1. Anggini bergerak cepat, tubuhnya berkelebat kian kemari. Terdengar suara buk-bak. 5 jurus kemudian, bidadari angin timur keluarkan pekik keras lalu roboh terguling di tanah. Menyusul Putih Andini, terjengkang di tanah. Setelah itu Ratu Duyung seolah-olah kena hantam tendangan kaki kanan Anggini, menjerit terguling-guling di tanah lalu terkapar tak berkutik lagi. Anggini tegak berkecak pinggang. Wajahnya tampak bengis memandang ketiga orang gadis yang bertebaran di jalan itu. Matanya melirik ke kanan, ke arah deretan pepohonan di pinggir jalan. Bidadari angin timur buka pula matanya sedikit, mengintai ke arah sana. Celaka, orang itu tidak muncul. Jangan-jangan dia tahu kalau mau dipancing. Apa yang harus aku lakukan? Hendaknya bertanya pada bidadari angin timur, tentu saja tidak mungkin. Anggini memutar otaknya. Tiba-tiba dia jatuhkan diri ke tanah, memeriksa satu persatu 3 gadis yang bergeletakan. Setiap dia habis memeriksa, Anggini berteriak keras. Sahabat-sahabatku, aku tidak bermaksud membunuh kalian semua. Aku tidak bermaksud menurunkan tangan jahat. Aku tak sadar tadi telah mengeluarkan pukulan dan tendangan beracun. Aku berdosa besar. Tuhan, ampuni aku. Anggini lalu tekap wajahnya, keluarkan ratap tangis memilukan, tapi sambil memasang telinga dan melirik lewat sela-sela jari tangan. Kali ini pancingan berhasil. Dari balik deretan pohon-pohon di kanan jalan muncul kepala ekor kuda coklat dengan warna putih di bagian hidungnya. Tapi kuda itu sama sekali tidak ada penunggangnya. Anggini keringitkan kening. Alisnya yang hitam lengkung mencuat ke atas. Ada kuda, tak ada orangnya. Jangan-jangan Ratu Duyung salah melihat, atau orang yang hendak dipancing sudah mengetahui. Selagi Anggini membatin seperti itu, tiba-tiba di belakangnya ada suara orang berucap, tendangan beracun, sungguh luar biasa. Baru hari ini aku menyaksikan 3 gadis cantik menjadi korban. Sungguh sangat disayangkan.
Kaget Anggini bukan kepala. Bagaimana mungkin dia tidak mampu mendengar atau mengetahui kalau ada orang mendatanginya dari belakang? Ilmu kepandaianku yang sudah tidak berguna atau ilmu orang yang jauh lebih tinggi? Pikir sang dara, lalu dia cepat menoleh. Kejut si gadis mendadak sontak berubah menjadi ketercengangan bercampur kagum. Di hadapan Anggini berdiri seorang pemuda berpakaian kuning celana hitam. Warna hitam ini sesuai dengan apa yang dilihat oleh Ratu Duyung lewat ilmu menembus pandang dan diceritakan pada kawan-kawannya. Pemuda ini bertubuh tinggi tegap. Ketika memandang wajahnya, inilah yang membuat Anggini menjadi kagum. Ternyata pemuda ini berparas cakap. Ratu Duyung, bidadari yang timur, Putih Andini yang sejak tadi berpura-pura melegak mati, diam-diam membuka mata masing-masing. Seperti Anggini, tiga gadis cantik ini sama-sama terkesima melihat kegagahan dan ketampanan si pemuda serta potongan tubuh yang tinggi tegap. Anggini dan tiga temannya sama sekali tidak menduga kalau orang yang selama ini mengikuti mereka ternyata adalah seorang pemuda yang begitu gagah. Bidadari angin timur kini mengerti mengapa sewaktu mengarahkan ilmu menembus pandang, Ratu Duyung tidak berterus terang mengatakan raut wajah orang yang mengikuti rombongan para gadis cantik itu. Pertanda Ratu Duyung melihat pertama kali dan pertama kali pula terguncang hatinya. Melihat wajah setampan itu, mustahil pemuda seperti ini punya niat jahat terhadap mereka. Rasa marah yang sebelumnya ada dalam diri keempat gadis itu menjadi sirna. Rasanya tidak ada guna mereka meneruskan berpura-pura. Bidadari angin timur bergerak bangkit. Ratu Duyung melompat. Putih Andini berguling lalu meloncat tegak. Anggini berdiri tertegun. Pemuda berpakaian kuning terkejut. Matanya membesar memandangi keempat gadis itu. Tidak kusangka, katanya. Jadi kalian memperdayaiku. Aneh. Mengapa? Putih Andini maju selangkah. Tadinya kami mengira kau mengikuti kami secara diam-diam dengan maksud jahat. Itu tadinya. Sekarang bagaimana? Apakah kalian semua jadi berubah pikiran? Tanya si pemuda sambil senyum gagah tersimpul di bibirnya. Empat gadis terdiam. Si pemuda tertawa lebar. Sebenarnya aku memang mengikuti perjalanan kalian sejak tengah hari tadi. Kalau begitu, ujar bidadari angin timur. Tapi aku tidak membekal niat jahat, malah berjaga-jaga sepanjang malam. Jika saatnya sudah tiba, aku akan muncul menemui kalian untuk memberitahu agar berhati-hati. Memberitahu berhati-hati? Memangnya ada apa? Tanya Putih Andini. Ada serombongan penjahat menguntit kalian berempat. Mereka adalah sempalan rampok hutan roban yang malam melintang mulai dari perbatasan sampai ke pedalaman sini. Saat ini mereka masih mengikuti kalian. Sebentar lagi mereka pasti akan muncul. Cuma perampok, siapa takut? Kata bidadari yang timur. Aku sedang melihat. Aku memang melihat, si pemuda tampan berkata. Melihat apa? Bertanya Ratu Duyung. Di balik kecantikan kalian, pasti tersembunyi satu kekuatan hebat, kesaktian tinggi. Aku mengagumi keberanian kalian. Hanya saja jika kalian meneruskan perjalanan, berlaku hati-hatilah. Rombongan perampok itu jumlahnya cukup banyak. Mereka kejam-kejam dan tentu saja memiliki kepandaian tinggi. Aku tidak akan mengganggu kalian lebih lama. Sebenarnya tujuanku adalah ke selatan. Pemuda gagah itu memutar tubuh segera hendak melangkah ke arah kuda coklat. Tunggu, Putih Andini berseru. Kau boleh menerangkan siapa dirimu? Siapa namamu? Si pemuda tersenyum. Apakah perlu aku menerangkan diri dan namaku? Tentu saja perlu. Karena bukan mustahil kau tahu-tahu malah pimpinan perampok yang kau katakan itu. Yang berkata adalah bidadari angin timur. Kembali si pemuda tersenyum. Namun sepasang matanya menatap tajam ke arah bidadari angin timur. Gadis berambut pirang dengan panjang sepinggang ini balas memotong, kemudian alihkan pandangannya ke jurusan lain seolah tidak kuasai hatinya bertahan memandang terus. Di tempat sunyi dan terpencil seperti ini, sudah pada tempatnya kalian curiga pada siapa saja. Aku senang kalian ternyata bukan saja menunjukkan sikap hati-hati, tapi juga cerdik. Si pemuda memuji sambil layangkan senyum lalu meneruskan. Namaku Damar Wulung. Aku berasal dari timur. Aku dalam perjalanan menuju pantai selatan. Di satu tempat aku memergoki serombongan perampok. Rupanya salah seorang mata-mata mereka telah melihat rombongan kalian. Mata-mata ini memberitahu pada pimpinan rampok. Lalu mereka dan bersama anak buahnya pimpinan rampok itu mengejar kalian. Kalau memang ada segerombolan orang jahat hendak menjarah kami, ucap Ratu Duyung terputus karena dipotong oleh pemuda bernama Damar. Tunggu, harap kalian menyadari hal ini. Mereka bukan cuma ingin menjarah harta benda dan berharga milik kalian, tapi mereka juga punya maksud keji dan mesum. Kurasa aku tidak perlu menceritakan sejelas-jelasnya. Kami tidak takut, jawab Ratu Duyung. Ucapanku tadi belum selesai. Kalau para perampok itu sudah mengetahui perjalanan rombongan kami dan mengikuti, lalu mengapa sampai saat ini mereka tidak muncul? Padahal kawasan ini sepi sekali. Pertanyaanmu itu merupakan juga pertanyaanku. Itulah sebabnya sejak tadi siang aku sengaja mengikuti kalian dan dalam jarak dekat. Sebelum pergi, bolehkah aku mengetahui nama kalian satu persatu? Siapa tahu kelak di kemudian hari kita bertemu lagi dan aku tidak keliru menyebut nama. Aku Putih Andini, cucu tua gila dari yang pertama memberitahu. Bidadari angin timur delikan mata. Dia tidak suka melihat dan mendengar Putih Andini memberitahu nama. Namun di sebelahnya terdengar suara. Aku Anggini. Aku Ratu Duyung.
Nama kalian bertiga sungguh bagus. Jangan menyangka kalau aku kelewat memuji atau bersikap ceriwis. Kalau tadi aku katakan nama kalian sangat cocok dengan wajah kalian yang cantik jelita. Damar Wulung memandang pada bidadari angin timur. Lalu, sahabat berambut pirang, siapakah namanya? Bidadari angin timur terdiam, tidak menjawab. Tiba-tiba, suaranya berucap lancang. Dia calon kekasihku. Biar aku yang akan menyanyikan nama si jelita berambut pirang itu. Sesaat kemudian, melesat seorang tinggi besar. Kulit hitam, dada telanjang penuh dengan bulu, tampang garang. Kepala ditutup dengan kain hitam belang putih. Di lehernya tergantung kalung akar bahar. Sepanjang lengan kiri dengan penuh dengan gelang akar bahar. Mulai dari pergelangan sampai bagian bawah siku. Hampir bersamaan dengan munculnya si garang dengan dada berbulu itu, dari berbagai jurusan berlompatan 8 orang berseragam hitam. Seperti orang pertama, 8 orang ini memiliki tampang semrawutan serta kotor menjijikkan. Di pinggang masing-masing terselip sebilah golok besar. Pemuda bernama Damar Wulung bertindak cepat. Dia melompat ke depan, langsung membuat kuda-kuda siap melindungi 4 gadis yang kini berada di sebelah belakangnya. Orang bertelanjang dada menyerengai, rahanya digembungkan lalu dia bercakap, kawan-kawan, jauh kita mengikuti, tahu-tahu ada yang mau jadi malaikat atau melindungi 4 gadis incaran kita. Habisi saja, salah seorang dari 8 orang itu berteriak. Orang tadi menyeringai, 2 lengannya disilangkan. Gelang-gelang bahar yang ada di 2 tangan itu merosot ke dekat siku. Lalu dia gosokkan lengannya satu sama lain. Terdengar suara seperti 2 potongan besi saling bergeresek. Hebat juga pertunjukan orang ini. Rupanya dia punya ilmu andalan pada 2 tangannya itu. Anak muda, menyingkirlah, minggat dari sini, atau terpaksa aku yang menyingkirkan. Lalu membuat nyawamu minggat dalam rimba belantara sebelah sana, menjadi setan penasaran. Jangan berani macam-macam terhadap komplotan pimpinan Burangrang alias sepasang gada besi. Kembali salah seorang dari 8 lelaki garang berpakaian serba hitam berteriak. Damar Wulung berdiri tenang, malah tersenyum. Sepasang gada besi. Aku sudah lama mendengar julukan itu. Kepala rampok pelarian dari hutan roban. Kurang ajar. Kau berani menghina pimpinan kami. Teriakan itu disertai dengan satu lompatan serta berkelebatan sebilah golok, memapas ke arah batang leher Damar Wulung. Tenang saja, pemuda yang diserang menundukkan kepala sambil melompat ke samping 3 langkah. Golok berkilat lewat di samping kepalanya. Aku tidak begitu suka menurunkan tangan kasar, sekalipun terhadap orang-orang jahat seperti kalian. Tapi, kalau sampai memaksa, ini contohnya. Sosok Damar Wulung berkelebat lalu penjahat yang hendak membacok si pemuda menjerit keras. Tubuhnya mencelat hampir 2 tombak. Jatuh bergedebuk di tanah dengan mata mendelik. Mulut menganga dan mengucurkan darah. Kau! Teriak Burangrang. Kepala penjahat berjuluk sepasang gada besi. Yang kita, diam! Jangan banyak mulut. Lekas pergi dari sini. Bawa semua anak buahmu, bentak Damar Wulung. Sepasang mata Burangrang alias sepasang gada besi membeliak besar. 4 gadis memperhatikan. Mata yang membeliak itu bukan menyatakan kemarahan, tapi lebih banyak menyatakan perasaan heran. Begitu juga 7 orang anak buah sepasang gada besi. Mereka memandang berterbelalak ke arah Damar Wulung. Anak muda, kalau anak buahku sampai jadi korban, ini satu hal yang aku tidak suka. 4 gadis itu bagian kami. Sebelumnya, bukankah? Ucapan sepasang gada besi terputus dan tertindih teriakan dahsyat yang keluar dari mulut Damar Wulung. Pemuda ini melompat di hadapan kepala penjahat itu, langsung menghantam dengan pukulan berantai. Kurang ajar. Kecantikan gadis 4 itu membuatmu berubah pikiran, kata kepala rampok penuh berang. Duk, duk, duk. 3 pukulan dilancarkan Damar Wulung berhasil ditangkis Burangrang dengan 2 lengannya yang sekeras batangan besi. Walau dia tidak sampai cedera, namun tubuhnya terpental jauh dan bergulingan di tanah. Sambil melompat bangkit, kepala penjahat itu berteriak, anak-anak, bunuh bangsat penipu itu. Seret. 7 golok besar dihunus berbarengan, lalu berkelebat ganas dalam gelapnya malam, membabat dan membacok ke arah pemuda bernama Damar Wulung. Mulai dari kepala sampai ke pinggang, Damar Wulung keluarkan suara mendengus. Sosoknya melesat ke udara, berputar laksana gasing. 7 golok maut hanya menyapu angin. Para pemiliknya baru berseru kaget ketika si pemuda pergunakan badan golok sebagai injakan kaki, melompat ke udara, jungkir balik di bawah, lalu buk 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 buk. 3 anak buah Burangrang sepasang gada besi mencelat bergeletak di tanah dengan kepala hancur dimakan tendangan. Burangrang si kepala penjahat menggerung keras. 2 bilah golok milik anak buahnya yang berjatuhan di tanah disambarnya. Sambil berlari ke arah Damar Wulung, dia lemparkan 2 golok itu. Damar Wulung berkelit. Baru saja si pemuda berhasil mengelak selamatkan diri dari sambaran 2 golok terbang, sepasang gada besi sudah berada di hadapannya, langsung menggebuk ke arah kepala dan dada. Kali ini kerahkan seluruh kekuatan aji kesaktiannya. Damar Wulung gerakan kedua tangan menangkis. 4 lengan saling bentrokan. Sepasang gada besi menjerit keras, tubuhnya terlempar jauh. 2 lengannya yang selama ini dibanggakan sebagai seolah besi patah 2.
Sosoknya payah, dia berusaha bangkit, tapi terduduk sesaat di tanah. Tubuhnya menggigil menahan sakit, matanya mendelik seperti mau melompat dari rongganya. Ketika lawan tadi mempergunakan kekuatan tenaga dalam sangat besar, walau hanya merasa sakit pada dua tangannya, namun Damar Wulung sempat terpental, jatuh berlutut di tanah. Selagi dia mencoba bangun, 4 anak buah sepasang gada besi sudah menyerbu dengan golok masing-masing. Dari kiri berkelebat selarik benda berwarna ungu. Ini adalah selendang milik Anggini. Plak plak. Ujung selendang menghantam 2 wajah anggota penjahat, yang satu terguling dengan hidung remuk, yang satunya lagi terjengkang dengan bibir pecah. Pada saat Anggini menghantam 2 anggota penjahat dengan selendangnya, dari jurusan lain Putih Andini tidak tinggal diam. Gadis ini menyambar salah satu dari 7 payung yang ada dalam gerobak. Saat kemudian, satu sinar hijau tergulung di udara, debu berterbangan, daun-daun dan semak belukar bergoncangan. Belum tahu benda apa yang menyerang mereka, 2 anak buah sepasang gada besi mendadak rapatkan tubuh mereka laksana digulung, lalu diangkat ke atas dan sesaat kemudian dibantingkan ke tanah. Lalu terdengar suara prut, prut. 2 orang penjahat itu terduduk pucat ketika melihat pakaian mereka robek besar di bagian dada, perut dan lengan, dan ada darah mengelucur dari balik robekan-robekan itu. Putih Andini angkat tangan kanannya, lengannya diputar, 5 jari digerakkan seperti menarik ke belakang. Payung hijau yang masih berputar di udara melesat gesit, berbalik ke arah si gadis. Dengan tangan kirinya, cucu tua gila ini menyambar payung hijau yang tadinya dilemparkannya untuk menyerang 2 orang penjahat. Damar Wulung cepat berdiri. Di hadapan 4 gadis dia membungkuk seraya berkata, terima kasih, kalian telah menyelamatkan jiwaku. Ini satu hutang besar yang tidak tahu entah kapan kubayar. Si pemuda melirik ke arah 4 penjahat yang terluka lalu berkata, manusia-manusia seperti mereka sulit diperbaiki. Kalau tidak dihabisi, bisa-bisa menimbulkan malah petaka lebih besar di kemudian hari. Habis berkata begitu, Damar Wulung melompat ke arah 4 penjahat. Tangan dan kakinya bekerja cepat sekali. Hanya satu kejapan saja, si 4 penjahat itu sudah bergeletakan di tanah dengan kepala hancur. 4 gadis menyaksikan kejadian itu, mereka terpaksa berpaling ke jurusan lain. Di tempat lain, terbungkuk-bungkuk menahan sakit, Burangrang berusaha berdiri. Pemuda jahanam, penipu kurang ajar. Aku bersumpah mencari dan akan membunuhmu. Dalam keadaan 2 lengan patah tergonta-gantai, kepala penjahat itu lari tinggalkan tempat tersebut. Tapi Damar Wulung tidak memberi kesempatan. Dia pergunakan membungkuk dan mengambil sebilah golok yang terletak di tanah. Sekali senjata itu dilemparkan, melayang ke udara lalu menancap di punggung kiri sepasang gada besi, terus menembus jantung. Kepala penjahat itu langsung roboh dan menemui ajalnya di tempat itu juga. Dia sudah tidak berdaya, seharusnya tidak usah dibunuh, berkata Ratu Duyung. Damar Wulung berpaling dan menatap wajah sang ratu lalu berkata, sahabatku bermata biru, seperti tadi aku bilang tadi, manusia jahat seperti mereka sulit diperbaiki. Apalagi yang satu itu adalah bilang menu pimpinannya. Daripada pelambahan menyusahkan di kemudian hari, tidak ada salahnya diselesaikan sekarang saja. Damar Wulung tersenyum, lalu kembali dia membungkuk dan berkata, sekali lagi aku mengucapkan terima kasih. Kalian telah menyelamatkan diriku dari serangan maut 4 golok tadi. Kau sendiri berusaha menyelamatkan kami dari komplotan orang jahat itu. Sebenarnya kami lebih pantas mengucapkan terima kasih, kata Putih Andini sambil senyum. Sementara sepasang matanya memandangi wajah si pemuda dan bersinar-sinar. Diam-diam, Bidadari Angin Timur memperhatikan sikap dan air muka Putih Andini. Dalam hati, dia berkata, aku mempunyai kesan, agaknya gadis satu ini punya perasaan tertentu terhadap pemuda itu. Aku tidak menyalahkan, sejak dia mengetahui Panji pemuda yang dicintainya adalah saudaranya seayah, hatinya pasti hancur. Siapa tahu kepatahan hatinya bisa berobat dengan kehadiran pemuda ini. Tapi aku melihat beberapa keanehan. Aku perlu membicarakannya nanti dengan teman-teman. Kami akan melanjutkan perjalanan. Budi baik pertolonganmu tidak akan kami lupakan. Yang berkata adalah Anggini. Gadis ini melingkarkan selendang ungunya ke leher lalu naik ke atas gerobak. Ratu Duyung menyusul, diikuti pula oleh Bidadari Angin Timur. Tinggal Putih Andini sendirian. Untuk sesaat gadis ini masih berdiri di hadapan si pemuda. Bidadari Angin Timur mendeham keras-keras. Sesaat wajah Putih Andini menjadi kemerahan. Damar Wulung tersenyum. Teman-temanmu sudah menunggu, katanya ketika Putih Andini naik ke atas gerobak. Si pemuda menolongnya dengan sikap penuh hormat, membuat sang darah jadi berbunga-bunga. Para sahabatku, Damar Wulung berkata sambil berdiri di samping gerobak di sisi kanan Putih Andini. Kalian sudah menyaksikan sendiri apa yang terjadi. Kejahatan ada di mana-mana dan datangnya dari tidak terduga. Perjalanan yang jauh bukan satu hal yang mudah. Apalagi bagi kalian darah-darah berparas rupawan. Aku punya keinginan baik. Kalau tidak keberatan, aku bersedia mengawal kalian sampai ke tujuan. Putih Andini hendak menjawab, tapi dia melihat pandangan mata Bidadari Angin Timur yang seperti memberi isyarat. Putih Andini terpaksa batal membuka mulutnya. Perjalanan kami tidak seberapa jauh lagi. Kami tidak ingin merepotkanmu. Sekali lagi terima kasih, kata Bidadari Angin Timur. Dia memberi isyarat pada Putih Andini yang bertindak sebagai sais. Sahabat, kalau boleh tahu, sebenarnya kalian ini tengah berada dalam perjalanan kemana? Kami tengah berjalan ke Gunung Gede, Putih Andini memang menjawab. Bidadari Angin Timur memegang bahu Putih Andini.
Hari sudah rembang petang. Jangan sampai kita nanti bermalam di tempat yang kurang aman. Putih Andini hentakkan tali kekang. Dua kuda gerakkan kaki. Gerobak mulai berjalan. Damar Wulung lambaikan tangan. Dia baru melangkah mendekati kuda coklatnya setelah rombongan 4 gadis itu lenyap dari kejauhan. Di atas gerobak untuk beberapa lama tidak ada yang berbicara. Akhirnya Bidadari Angin Timur memecah kesunyian. Sebenarnya ada baiknya kalau sahabat kita Putih Andini tadi tidak memberitahu kemana tujuan kita kepada pemuda bernama Damar Wulung itu. Apa salahnya? Memangnya kenapa? Tanya Putih Andini merasa kurang senang mendengar ucapan Bidadari Angin Timur. Kurasa teman kita ini tertarik pada si pemuda. Melihat sikap si pemuda, aku menaruh dugaan kalau dia juga terpikat pada Putih Andini. Yang berucap adalah Ratu Duyung. Wajah Putih Andini bersemu merah. Kali ini dia diam saja tak menjawab ucapan orang. Kita tidak kenal dan tidak tahu siapa sebenarnya pemuda itu, berkata Bidadari Angin Timur. Orang telah berbuat baik. Dia menolong kita dari tangan 9 penjahat. Apakah hal itu tidak bisa dijadikan alasan kita bisa bersikap baik terhadap pemuda tadi? Anggini keluarkan suara. Dia ingat, sewaktu terjadi perkelahian, hanya dia dan Putih Andini yang turun tangan, sementara Bidadari Angin Timur dan Ratu Duyung diam saja. Putih Andini melirik ke arah Bidadari Angin Timur, ingin tahu apa yang hendak dikatakan gadis itu setelah mendengarkan ucapan Anggini. Anggini, kata Bidadari Angin Timur, apa yang kau ucapkan betul adanya. Tetapi kita harus ingat, kebaikan tidak beda dengan dua sisi dari satu uang mata logam. Aku kurang mengerti. Apa maksudmu? Maksudku begini. Sisi pertama, kebaikan adalah kebaikan sejati. Sisi kedua, kebaikan yang terselubung untuk menyembunyikan satu niat yang tidak baik. Lalu menurutmu, pemuda tadi berada di sisi yang mana? Tanya Putih Andini tidak tahan lagi untuk tidak bicara. Aku tidak tahu. Tidak satu pun di antara kita yang tahu. Hidup ini penuh dengan hal tidak terduga. Itu sebabnya kita perlu berhati-hati. Segala sesuatunya tidak boleh diungkapkan pada orang yang baru kita kenal. Perjalanan yang kita lakukan bukan perjalanan sembarangan. Kita tengah mencari pendekar 212. Sebelumnya kita telah menemukan keanehan-keanehan yang menimbulkan malapetaka. Bukan mustahil pemuda tadi adalah si pembuat surat yang kita temukan di makam pertama dan kedua. Sahabatku, aku rasa kau terlalu membesar-besarkan urusan. Tidak ada baik berprasangka buruk terhadap orang lain, kata Putih Andini agak sengit. Berprasangka buruk demi kebaikan apa salahnya? Tukas Bidadari Angin Timur. Aku tidak menyalahkan kalau kau punya perasaan tertentu terhadap pemuda gagah tadi. Tapi ada beberapa kejanggalan yang aku lihat sejak pemuda itu muncul pertama kali. 3 gadis saling pandang. Bidadari Angin Timur maklum arti pandangan itu. Mereka sulit mempercayai ucapannya. Bidadari Angin Timur tidak peduli. Ketika pertama kali dia muncul, ketika kita tanya, dia mengaku memang telah mengikuti kita secara diam-diam saja sejak tengah hari. Dia sengaja tidak menyempatkan diri karena katanya ada serombongan penjahat mengincar kita. Kalau memang itu benar, mengapa dia tidak langsung saja turun tangan, sengaja menunggu pada penjahat muncul di depan kita baru melakukan sesuatu? Mungkin dia sengaja hendak memperlihatkan kepandaian di depan kita. Itu sebabnya dia menunggu sampai 9 penjahat tadi muncul melaksanakan niat kejinya, kata Anggini. Bisa saja begitu, sahut Bidadari Angin Timur. Namun masih ada hal lain yang membuatku bisa lebih meyakinkan dugaanku bahwa pemuda tadi sebenarnya berkomplot dengan sepasang gada besi. Sulit aku mempercayai. Putih Andini kembali memberi tanggapan. Entah mengapa, sejak pertama kali melihat pemuda itu, sahabat kita Bidadari Angin Timur bersikap ketus kepadanya. Kalau Damar Wulung adalah juga komplotan para penjahat itu, mengapa dia membunuhi mereka termasuk pimpinan mereka? Bidadari Angin Timur tersenyum lalu menjawab, bisa saja. Mungkin karena ada yang hendak ditutupi. Mungkin ada sesuatu yang bertolak belakang dengan rencana semula. Tidakkah kalian memperhatikan bagaimana kagetnya pimpinan penjahat dan teman-temannya ketika Damar Wulung membunuh anggota penjahat yang pertama? Kepala penjahat itu bahkan berteriak dan sempat berteriak, "Kau!" Lalu dia berteriak lagi, "Yang kita berarti dia dan para anak buahnya dan termasuk Damar Wulung." Tapi ucapan kepala penjahat itu terputus oleh bentakan Damar Wulung. Aku juga mendengar sepasang gada besi berkata, 4 gadis itu adalah bagian kami. Sebelumnya, bukankah? Apa arti ucapan itu? Sebelumnya, bukankah? Mungkin saja aku keliru dan membesar-besarkan urusan seperti kata Putih Andini. Tapi bagiku, ucapan kepala penjahat itu berarti sebelumnya terjadi sesuatu antara dia dan Damar Wulung. Sesuatunya apa? Memang tidak bisa diduga. Tapi kesanku antara Damar Wulung dengan para penjahat itu sebelumnya pernah saling bertemu. Yang lebih jelas lagi, ketika sepasang gada besi berteriak memaki kurang ajar, kecantikan 4 gadis itu rupanya membuatmu berubah pikiran. Tidak sampai di situ saja, teman-teman. Apa kalian tidak mendengar kemudian kepala penjahat itu berteriak marah, "Anak-anak, bunuh pemuda penipu itu." Siapa yang menipu? Siapa yang ditipu? Sebelumnya ada pertemuan. Sebelumnya ada perjanjian. Tapi Damar Wulung menyalahi perjanjian. Perjanjian apa? Bidadari Angin Timur angkat bahunya sendiri.
Ratu Duyung dan Anggini tidak berkata apa-apa. Mungkin apa yang dikatakan bidadari angin timur tadi mulai termakan di dalam hati dan benak mereka. Lain halnya dengan Putih Andini yang entah mengapa menjadi kesal terhadap bidadari angin timur. Dalam hatinya, Putih Andini berkata, mungkin bidadari angin timur merasa kurang senang terhadap si pemuda karena merasa dirinya tidak diperhatikan. Padahal dia merasa dirinya paling cantik di antara para gadis, memiliki kelebihan yaitu rambut pirang panjang ditambah lekuk tubuh yang bagus. Itu sebabnya dia bicara ketus dan selalu berprasangka buruk terhadap Damar Wurung. Katanya mencintai setengah mati pendekar 212. Tapi buktinya kini hatinya tergoda. Diam-diam bidadari angin timur memperhatikan raut wajah Putih Andini sambil menduga-duga apa yang ada dalam benak pikiran gadis dari Pulau Andalas yang berjuluk Dewi Payung 7 itu. Akhirnya Putih Andini membuka mulut. Kalau ada kesempatan bertemu lagi dengan Damar Wulung, akan aku cecar dia dengan pertanyaan, apa benar memang dia berkelompok dengan sepasang gada besi? Apa benar dia punya niat keji terhadap kita? Habis berkata begitu, Putih Andini mencambuk punggung ekor kuda. Binatang-binatang ini berlari lebih kencang. Di antara gemeretak roda-roda gerobak, bidadari yang timur menyahuti ucapan Putih Andini. Mudah-mudahan saja kau bisa bertemu lagi dengan pemuda itu. Bangunan bekas kuil di jalan mendaki itu masih utuh keadaannya sehingga 4 gadis cantik memutuskan untuk bermalam di tempat itu. Ketika bidadari angin timur, Ratu Duyung dan Anggini telah tertidur relap karena keletihan, Putih Andini masih tergolek melentang dalam kegelapan memandangi atap kuil. Entah mengapa, sampai saat itu dia sulit memincingkan mata. Bayangan wajah Damar Wulung tak putus-putus hadir di pelupuk matanya. Di kecicobanya memejamkan mata, raut wajah pemuda itu malah semakin jelas terlihat. Di kejauhan terdengar suara jangkrik dan binatang malam yang mendadak putus ketika rapat-rapat terdengar suara raungan anjing. Dalam keadaan seperti itu Putih Andini tiba-tiba mencium bau aneh. Dan bau sesuatu. Aneh, bau apa ini? Pikir sang dara. Semakin santar bau yang dihirup, semakin berat rasa kepalanya, sedang tubuhnya menjadi lemah. Sepasang matanya mendadak dilanda kantuk berat. Putih Andini kerahkan tenaga. 2 siku ditekankan ke lantai kuil. Perlahan dia mengangkat dada dan kepalanya sedikit. Dia melihat asap aneh seperti tebaran kabut bergerak di halaman terus masuki kuil. Otak Putih Andini masih bisa bekerja. Yang aku lihat bukan kabut. Kalau asap adanya, bukanlah asap biasa. Kepalaku tambah berat, tubuhku semakin letih. Rasa kantuk tak tertahankan. Aku harus melakukan sesuatu. Kalau tidak, kurasa aku bisa jatuh pingsan. Cucu tua gila ini cepat kerahkan tenaga dalam dari pusar ke arah dada, tenggorokan, dan jalan pernafasan, bagian hidung dan 2 matanya. Lalu dia menotok dirinya sendiri dan beberapa bagian tubuh, menjaga agar yang telah tercium oleh hidungnya tidak merambat masuk ke tempat berbahaya dalam peredaran darah. Ketika dia tengah berusaha melepas nafas panjang, tiba-tiba di halaman kuil dia melihat satu sosok bergerak melangkah. Dia tidak dapat melihat jelas raut wajah orang karena selain gelap, asap aneh menghalangi pemandangan. Putih Andini rebahkan kembali tubuhnya, berpura-pura tidur. Dadanya bergemuruh menanti apa yang terjadi. Tangan digerakkan ke pinggang di mana dia menyimpan pedang naga suci 212, satu senjata sakti mandraguna yang didapatnya di Telaga Jajah Mungkur, pemberian orang sakti setengah roh setengah manusia bernama Kiai Gede Tapa Pamungkas. Mengenai pedang naga suci 212, baca serial Wiro Bersableng berjudul Tua Gira dari Andalas, terdiri dari 11 episode. Tetapi alangkah kagetnya gadis ini ketika dia merasakan tangan kanannya berat, sulit digerakkan. Dicobanya menggerakkan tangan kiri, sama. Celaka, asap berbahaya itu sudah melumpuhkan 2 tanganku. Putih Andini menggerakkan kakinya. Tidak bisa, ya Tuhan, malah petaka apa yang akan menimpa diriku. Siapa orang itu? Agaknya dia yang menebar asap penyirap. Pasti dia punya niat jahat. Sebelum kejadian aku harus memberitahu sesuatu dan berbuat sesuatu. Putih Andini membuka mulut hendak berteriak menggabungkan kawan-kawannya, tapi mulutnya seperti terkancing. Sama sekali tidak bisa digerakkan apalagi dibuka. Tahu-tahu orang itu di halaman telah berada di dalam kuil. Saat dia tegak di pintu, lalu masuk ke dalam, berdiri di depan Putih Andini, memandangi gadis ini sambil tersenyum, lalu masuk lebih jauh ke dalam kuil. Bidadari angin timur tergeletak di sudut sebelah kanan. Orang ini melangkah mendekati si gadis. Lama dia berdiri memperhatikan bidadari angin timur, mulai dari wajah sampai ke kaki. Tiba-tiba orang ini berlutut. Tangan kirinya membolai rambut pirang bidadari angin timur. Tangan kanan mengusap pipi. Perlahan dia sekali berucap, "Kali pertama aku melihatmu, aku sangat tergoda untuk memilikimu. Aku suka para gadis bersifat ketus, tapi berotak cerdik sepertimu. Di atas ranjang, pasti kau akan sebuah harimau betina. Cuma sayang, hatiku telah lebih dahulu terpikat pada sahabatmu bermata biru itu. Lain hari, jika memang kesampaian, pasti giliranmu menyenangi diriku akan tiba." Mata biru, di mana kau berada? Walau kata-kata itu diucapkan sangat perlahan, namun dalam kuil sepi dan tidak seberapa luas itu, Putih Andini masih dapat mendengar cukup jelas meskipun tidak bisa mengenali orang itu dari suaranya. Mata biru, dia mengincar Ratu Duyung. Ya Tuhan, Putih Andini hanya bisa bersuara dalam hati. Gadis ini buka sedikit matanya.
Orang yang berlutut di samping bidadari angin timur memandang berkeliling. Dia melihat dua sosok tergolek di sudut kuil sebelah kiri, terlindung oleh bayangan kegelapan. Sebelum bangkit berdiri, orang itu mengecup bibir bidadari angin timur lumat-lumat hingga mengeluarkan suara berdecak, membuat Putih Andini kembali merinding. Meski sejak beberapa waktu ini Putih Andini merasa tidak senang terhadap bidadari angin timur, tapi menyaksikan apa yang barusan dilakukan lelaki tidak dikenal itu membuat Putih Andini meradang dalam hati. Bangsat terkutuk, atas perlakuan kejimu itu aku bersumpah akan membunuhmu. Orang bergerak bangkit diri, melangkah ke sudut kiri kuil. Yang dilihatnya pertama kali ternyata adalah sosok Anggini. Dia menyeringai lalu berlutut di samping si gadis. Aku kagum pada kekemulusan tubuhmu. Walau pakaianmu longgar, tapi aku tahu di balik pakaian itu kau memiliki tubuh dengan 1000 lekuk mengagumkan. Kalau kau bisa menunggu, kelak satu hari aku akan mencarimu. Habis berkata begitu, orang ini memegang dua paha Anggini, lalu berpaling pada sosok satunya lagi. Ah, mata biru, di sini kau rupanya menungguku. Kekasihku, nyenyak sekali tidurmu. Orang itu berucap, tenggorokannya naik turun. Lidah dijulurkan membasahi bibir. Sambil membelai rambut hitam Ratu Duyung, orang ini meneruskan ucapannya. Kuil ini sebenarnya cocok untuk tempat kita bersenang-senang membadu kasih. Tapi bagaimanapun juga, aku masih bisa menghormati tempat. Lagi pula, 3 kawanmu ada di sini. Aku khawatir belum selesai kita berpuas-puas, salah satu dari temanmu ingin ikut-ikutan. Orang ini tutup mulutnya dengan tangan kiri menahan tawa. Tiba-tiba dengan satu gerakan cepat, dia menyambar tubuh Ratu Duyung, diletakkan di bahu kiri. Dengan langkah cepat, berangkat beberapa kali menindak. Orang itu sudah berada di halaman kuil. Celaka, kurang ajar, dia mencuri Ratu Duyung. Ya Tuhan, Putih Andini ingin berteriak tapi tidak bisa. Tapi membuka mulut saja dia tidak mampu. Tuhan, tolong saya Tuhan. Berikan kekuatan pada saya untuk memusnahkan sirapan celaka ini. Saya harus menyelamatkan Ratu Duyung. Tuhan, adakah kau mendengar permintaanku? Air mata meleleh di sudut mata Putih Andini. Dia picingkan mata kejang-kejang, lalu mulai berusaha mengarahkan tenaga dalam. Kali pertama gagal, kali kedua masih belum mampu. Sama saja pada kali ketiga dan keempat. Keringat dingin memercik di permukaan wajah dan sekujur tubuh si gadis. Tenagaku sudah terkuras habis. Aku coba sekali lagi. Kalau sampai masih gagal, habislah sudah. Ratu Duyung tidak mungkin bisa ditolong. Putih Andini tenangkan diri. Pikiran dikosongkan. Seluruh kekuatan yang masih tersisa disatukan di bagian pusar. Lalu dia mulai menahan nafas sambil kerahkan segala daya dan mengalirkan tenaga dalam yang ada ke pembuluh darah dan syaraf. Satu pekik tiba-tiba menggeledah keluar dari mulut Putih Andini. Bersamaan dengan itu, tubuhnya melompat hebat sebat. Dia berteriak, Anggini, bidadari angin timur, ratu diculik orang. Tidak jawaban. Sosok Anggini dan bidadari angin timur tiba bergerak. Putih Andini segera memeriksa dua temannya itu. Berteriak memanggil sambil menggoyang-goyang tubuh bidadari angin timur dan Anggini. Ternyata kedua gadis ini berada dalam keadaan kaku. Tak bisa bergerak, tak bisa bersuara. Terkena sirapan aneh selagi mereka dalam keadaan tidur. Celaka! Putih Andini kerahkan tenaga dalam, lalu berganti-ganti disalurkan ke tubuh bidadari angin timur dan Anggini lewat dada dan perut, menotok urat-urat besar, menyedot racun sirapan melalui mulut. Pokoknya apa yang ada dalam bisa dilakukannya agar dua temannya itu siuman kembali. Setelah bekerja cukup keras, cukup lama sampai tubuhnya basah kuyup keringat, tenaga terkuras, Putih Andini akhirnya terduduk di lantai kuil. Bidadari angin timur dan Anggini masih dalam keadaan seperti tadi, kaku dan tak bersuara. Dalam bingungnya, Putih Andini ingat pada senjata sakti yang disimpannya di balik pinggang, pedang naga suci 212. Cepat dikeluarkannya. Senjata sakti mandraguna ini tidak bersarung. Bentuknya sangat tipis dan berada dalam keadaan tergulung seperti ikat pinggang. Ya Tuhan, tolong saya, tolong kami dengan kekuatanmu dan kuasamu. Semoga senjata sakti ini mampu memusnahkan racun sirapan dalam tubuh Anggini dan bidadari angin timur. Putih Andini gerahkan tangan kanannya. Gulungan pedang terbuka dan mengeluarkan suara bersiul harus. Cahaya putih berkiblat menerangi kuil yang gelap.